Menyusui merupakan proses yang diberikan Allah kepada para ibu sebagai upaya memberi nutrisi terbaik untuk bayinya. ASI diproduksi oleh kelenjar mamai yang kemudian disalurkan melalui duktus dan keluar melalui puting susu. Allah mengatur proses yang luar biasa di mana saat bayi mengisap merangsang pembentukan ASI melalui dua hormon, yaitu hormon prolaktin yang merangsang pembentukan ASI dan hormon oksitosin yang merangsang keluarnya ASI. Sobat Bumil, sesungguhnya proses pembentukan ASI itu dimulai sejak kehamilan, di mana terjadi laktogenesis 1, yaitu inisiasi sekresi, yang dimulai sejak usia kehamilan 16 minggu bahkan. Nah, di situ mulai dibentuklah atau mulai diperbesarlah duktus dan alveolus, yaitu kantong-kantong yang mengisi ASI. Nah, adanya hormon progesteron yang dihasilkan plasenta selama kehamilan itu mencegah keluarnya ASI secara berlebihan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan saat kehamilan sejak usia 16 minggu itu akan keluar kolostrum atau ibu hamil akan merasakan ada keluar cairan ASI yang sedikit dari payudaranya. Maka tidak perlu khawatir. Nah, saat persalinan, laktogenesis atau proses pembentukan ASI itu berlanjut, di mana terjadi proses aktivasi sekresi. Setelah plasenta terlepas, saat persalinan sampai dengan 4 hari persalinan, duktus dan alveolus akan semakin penuh. Ya, disinilah terjadinya aktivasi yang semakin banyak disimpan ASI dalam alveolus itu. Nah, adanya hormon progesteron yang turun tiba-tiba ketika plasenta dilepaskan selama persalinan itu akan memicu naiknya hormon prolaktin dan oksitosin yang tadi Sobat Bumil sudah lihat yang berperan dalam membentuk dan juga pengeluaran ASI. Nah, di samping itu juga dalam pengaruh hormon insulin. Nah, disinilah produksi ASI akan perlahan meningkat. Dari awal hari pertama sampai dengan hari keempat, produksi ASI akan meningkat perlahan-lahan. Jadi tidak langsung banyak produksi ASI itu sesuai dengan kebutuhan bayi yang baru lahir. Kemudian, apa saja sih yang bisa mempengaruhi produksi ASI? Saya mengelompokkan menjadi selama kehamilan dan juga yang kedua adalah selama persalinan dan pasca salin. Hal ini tentu yang terkait dengan proses laktogenesis 1 dan 2 yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, selama kehamilan, hal-hal yang bisa mengurangi produksi ASI menurut penelitian adalah yang pertama, primipara atau kehamilan yang pertama. Kedua, usia kehamilan ibu rata-rata di usia 25-26 tahun saat hamil. Ketiga, obesitas pada ibu. Keempat, adanya diabetes mellitus atau diabetes dalam kehamilan pada ibu. Kemudian selanjutnya hipertensi, kemudian konsumsi alkohol dan juga konsumsi rokok pada ibu selama kehamilan. Dan terakhir adalah kelainan payudara yang ada pada ibu. Nah, kemudian faktor-faktor lainnya selama persalinan dan juga pasca salin adalah yang pertama persalinan yang sulit. Proses persalinan yang sulit ternyata juga mengurangi proses pembentukan ASI atau laktogenesis 2, terutama pada proses pelepasan plasenta yang lama. Kemudian operasi sesar, di sini disebutkan di penelitian bahwa operasi sesar umumnya yang indikasinya indikasi emergensi adalah yang menurunkan atau menghambat proses laktogenesis 2. Kemudian ditundanya inisiasi menyusu dini. Nah, ini penting karena sebenarnya inisiasi menyusu dini bisa banget kita terapkan baik pada proses persalinan normal maupun sesar. Yang terakhir adalah stres pada ibu. Nah, demikian Sobat Bumil, hal-hal yang mempengaruhi proses laktogenesis 1 dan juga laktogenesis 2. Oke Sobat Bumil, kemudian gimana sih cara mempersiapkan menyusui sejak kehamilan dan persalinan? Yang pertama, kenali apakah di payudara Sobat Bumil ada kelainan, misalkan kelainan bentuk, kelainan benjolan, adanya perubahan warna, atau kelainan bentuk puting susu. Jika Sobat Bumil menemukan kelainan itu, segera periksakan ke dokter atau ke petugas kesehatan setempat. Yang kedua, hindari kenaikan berat badan yang berlebihan selama hamil.
Yang ketiga, makan makanan yang bergizi dan berfungsi sebagai ASI booster seperti kacang-kacangan, daun katuk, dan kurma. Yang keempat, pijat laktasi juga bisa menjadi alternatif karena pijat laktasi akan memberikan efek relaksasi. Yang kelima, dukungan suami sangat penting. Dukungan suami di sini tentu akan membuat Sobat Bumils menjadi tidak stres dan merasa bahagia, sehingga produksi ASI bisa meningkat. Yang keenam, lakukan inisiasi menyusu dini. Ini penting, Sobat Bumils bisa melakukan komunikasi dengan petugas kesehatan atau dengan dokter dan bidan yang akan melakukan pertolongan persalinan. Karena dengan melakukan inisiasi menyusu dini ini memberikan waktu kepada bayi dan ibu untuk skin to skin kontak, di mana hal ini bisa meningkatkan keberhasilan ASI selanjutnya. Dan yang terakhir, lakukan konsultasi laktasi saat kehamilan. Jadi, konsultasi laktasi jangan dilakukan setelah persalinan saja dan setelah menemukan kendala. Lakukan konsultasi sejak awal saat kehamilan. Demikian Sobat Bumils cara meningkatkan produksi ASI sejak kehamilan. Jangan lupa untuk tetap cerdas karena masa depan bangsa Indonesia terbentuk dari sentuhan para ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.